Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu secara virtual untuk bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu. Hari ini Ibu Guru ditemani oleh Ibu Guru Tita Hai. dan ada Kakak Sean sebagai pemusik kita pada hari ini. Memulai ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita ulang sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, saat ini kita akan baca Mazmur secara berbalasan. Mari kita persiapkan pembacaan kita yang terdapat di Mazmur 3 ayat 2 sampai 9. Mazmur 3 ayat 2 sampai 9. Kita akan baca secara bergantian. Ibu Guru Seva akan membacakan tulisan yang cetakannya keluar, sedangkan anak-anakku di rumah bersama Ibu Guru Tita akan membacakan tulisan yang cetakannya ke dalam. Kita mulai. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, Banyak orang yang bangkit menyerang aku. banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku, Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. yang siap mengepung aku. Aku, bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Amin. Anak-anakku, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, merendahkan diri kita, bahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan kami berlumuran dosa dari PKJ 34. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kita mengakui bahwa diri kita berdosa dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan adalah pengasih. Mari kita mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 26 ayat 18.
Kisah Para Rasul 26 ayat 18 yang berbunyi, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Tita. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian Tinggallah dalam Yesus dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini Bu Guru Tita akan menyampaikan cerita. Engkau tolong dia dan berkati dia. Bahkan kami semua juga anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkannya. Engkau tolong kami sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, Ibu Guru mau tanya, sebelum kalian beribadah, apa yang kalian lakukan? Kalau Ibu Guru Seva, sebelum beribadah, marah-marah dulu kah? Tidak Bu Guru. Atau mager-mager dulu? Tidak Bu Guru. Terus apa yang dilakukan? Pakai pakaian rapi, siapkan Alkitab, sama berdoa. Wah, bagus itu. Ibu Guru berharap anak-anakku di rumah juga begitu ya. Mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum beribadah karena kita mau menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Sama halnya yang terjadi pada anak-anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu. Mereka sudah dikuduskan sebagai imam untuk melayani Tuhan di kemah suci, tempat bangsa Israel beribadah kepada Tuhan Allah. Tapi suatu hari mereka malah mabuk-mabukan, sehingga mereka tidak fokus dalam melayani Tuhan. Saat mereka mau memberikan persembahan, mereka malah menggunakan api lain untuk membakar kurban persembahan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah mengajarkan bahwa kurban itu akan dibakar oleh api Tuhan. Mereka hanya perlu mendoakannya. Maka keluarlah api dari Tuhan yang menghanguskan Nadab dan Abihu. Hal itu terjadi sebagai peringatan agar bangsa Israel menghormati kekudusan Tuhan. Nah, anak-anakku, Tuhan mau agar kita tetap menjaga kekudusan kita di hadapannya, yaitu dengan cara taat kepada Tuhan. Kalau kita suka marah-marah, apakah itu termasuk hidup kudus? Tidak Bu Guru. Kalau kita suka berbohong dan menyontek, apakah itu termasuk hidup kudus? Tidak Bu Guru. Kalau kita pacar-pacaran padahal belum waktunya, apakah itu termasuk hidup kudus? Tidak Bu Guru. Kalau kita nonton film-film dewasa, padahal kita masih di bawah umur, apakah itu termasuk hidup kudus? Jelas tidak Bu Guru. Awas ya, coba-coba. Kalau kita bicara kotor atau bicara kasar, apakah itu termasuk hidup kudus? Tidak Bu Guru. Kalau kita tidak mengeluh saat membantu orang tua atau orang lain, apakah itu termasuk hidup kudus? Iya Bu Guru. Iya benar, karena menolong orang termasuk melayani Tuhan. Kalau kita menyayangi keluarga dan saudara-saudara kita, apakah itu termasuk hidup kudus?
Iya Bu Guru. Kalau kita main HP saat ibadah dan alasan bilang buka Alkitab saja, apakah itu termasuk hidup kudus? Tidak Bu Guru. Kalau kita ditunjuk melayani sebagai pembawa pundi persembahan, atau berdoa, atau main musik, atau menyanyi, terus kita mempersiapkan diri dengan baik, apakah itu termasuk hidup kudus? Iya Bu Guru. Oh, Ibu Guru Sefa, sebelum melayani sekolah minggu tadi, apa yang dilakukan? Berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan supaya dilayakkan untuk melayani. Iya, Ibu Guru Sefa sudah mempersiapkan diri dengan baik. Latihan sebelum memimpin ibadah. Begitu juga dengan Kakak Sean, latihan sebelum melayani. Karena Ibu Guru Sefa dan Kakak Sean menghormati kekudusan Tuhan, sehingga mereka mau memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, anak-anakku sudah tahu bedakan ya. Intinya ketika kita hidup kudus, kita akan selalu melakukan kebenaran dan kebaikan, serta taat kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Yuk baca Alkitab kita dari Imamat pasal 8, 9, dan 10. Panjang sekali kan? Jadi anak-anakku baca masing-masing saja ya di rumah. Sekarang kita baca sama-sama Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 10 saja. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 10. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Pokok cerita kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, amin. Ya anak-anakku, merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Tita, mari kita semua bangkit berdiri kembali dan kita menyanyikan pujian Semuanya Melayani. Oma, oma, opa, opa, tante, tante, om, pemudanya, sekolah minggunya, semuanya melayani Tuhan. Melayani, 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 semuanya melayani Tuhan. Melayani, 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 semuanya melayani Tuhan. Silakan duduk kembali. Anak-anakku, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita, Dia selalu menyertai kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan nas persembahan kita yang terdapat di 1 Tawarik 16 ayat 29. Satu Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mengiringi persembahan kita menyanyikan pujian hanya yang terbaik. Persembahan dapat kita berikan dengan masukkan ke dalam amplop dan berikannya kepada Bapak Ibu Guru yang ada di tempat kebaktian kita masing-masing, atau kita bisa men-scan barcode yang ada pada layar. Kita memuji Tuhan hanya yang terbaik. Senap hati aku berbuat, bukan demi kepentinganku. Arti hidupku hanyalah untuk menolong sesama. Ku
tak layak mengejar harta, tak mengejar kepentinganku. Ku mencari bahagia yang datangnya dari Tuhan. Hanya yang terbaik, hanya yang terbaik. Ku berikan persembahkan, ku berikan persembahkan bagi yang mulia. Hanya yang terbaik, hanya yang terbaik, hanya yang terbaik. Ku berikan persembahkan, ku berikan persembahkan bagi siapa? yang Mulia. Kita mendoakan persembahan kita dan doa syafaat kita, berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, terima kasih kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan, dan ajarlah kami untuk senantiasa menolong sesama kami dan memberikan yang terbaik dalam apapun yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih bisa bersekolah minggu meskipun hanya secara online. Kiranya kami setia untuk menyembah-Mu dan menghormati kekudusan-Mu dalam apapun bentuk ibadah kami, dalam apapun bentuk pelayanan kami. Biarlah kami senantiasa menjaga kekudusan hidup kami, sebab Tuhan kami adalah Allah yang Maha Kudus. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan berkati teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan sadarkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersuka cita biarlah mereka terus bersyukur kepadamu. Dan Tuhan berkati kami dalam aktivitas-aktivitas kami, dalam pendidikan kami, biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat guru-guru kami di sekolah dan di sekolah minggu, kakak-kakak tim multimedia, kakak-kakak pelayan-pelayan-Mu. Tuhan selalu memberkati mereka semua. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah selalu dalam naungan kasih-Mu, dan untuk pemimpin kami agar dapat dan tetap memimpin dengan bijaksana. Tuhan kiranya mau memulihkan negara ini, bahkan dunia ini dari bencana alam dan non-alam yang terjadi. Biarlah kami senantiasa belajar untuk semakin beriman kepadamu, semakin berhikmat untuk menjaga kesehatan kami. Tuhan, inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon kepadamu dan berserah kepadamu, bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anakku, mari kita semua bangkit berdiri kembali, dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Imamat 11 ayat 45. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Imamat 11 ayat 45 yang berbunyi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dan menaikkan pujian Tuhan mengutus kita dari Kidung Jemaat 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang,
berarti kita memuliakan namanya. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Anak-anakku, silakan duduk kembali. Ibu guru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Ingat, jaga kesehatan kalian dan ingat menjalankan protokol kesehatan dan doakan pandemi ini cepat berlalu. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.